Pendidikan jarak jauh karena pandemi COVID-19 sekarang ini memang tak mudah. Masalahnya kompleks, mulai dari kemampuan pendidik dan peserta didik untuk memiliki perlengkapannya, kemampuan mereka untuk menggunakannya, ketersediaan infrastruktur selulernya, dan satu lagi, buat beli kuota internetnya juga masalah tersendiri bagi sebagian besar masyarakat. Kalaupun sudah didiskon, kemampuan masyarakat kan beda-beda. Nah, untuk kebutuhan kuota internet, akhirnya pemerintah memang mengalokasikan anggaran sekitar 7,2 triliun rupiah untuk subsidi kuota internet bagi peserta didik dan pendidiknya. Mulai dari siswa, guru, mahasiswa, dan juga dosen. Dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Tentu, kabar itu sedikit memberi harapan untuk mengurangi beban dalam belajar daring. Kami mengeluarkan kebijakan ini berdasarkan keluhan dari berbagai macam kalangan masyarakat di Indonesia yang di masa PJJ ini, di masa pandemi ini, meningkat biaya daripada internet dia secara drastis. Setiap tingkatan akan mendapatkan jumlah kuota yang berbeda. Untuk tingkat PAUD mendapat 20 GB per bulan. Tingkat menengah 35 GB per bulanan. Untuk para guru, mereka mendapat 42 GB. Sementara untuk mahasiswa dan dosen, mendapat 50 GB per bulan. Dengan catatan, 5 GB sebagai kuota umum yang bisa mengakses kemana saja. Sementara sisanya sebagai kuota belajar yang terbatas pada situs atau aplikasi tertentu. Nah, banyak yang bilang, itu kurang. Keluhan orang tua dan siswa bisa dimengerti, karena tak semua situs yang biasa dipakai dalam belajar dimasukkan dalam kuota belajar, dan beban kuotanya juga cukup besar. Subsidi kuota akan diberikan untuk sekitar 4 bulan hingga Desember, dan per tanggal 22 September kemarin, pembagian subsidi sudah disalurkan. Tapi, banyak yang bilang, meskipun memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi kuota, masih banyak yang belum mendapatkannya. Katanya, kalau ada yang berhak mendapatkan subsidi kuota tapi belum mendapatkan, disuruh lapor ke sekolah atau perguruan tinggi tempat mereka belajar atau ke operator selulernya. Mudah-mudahan saja prosesnya cepat. Karena kalau tak cepat, bisa jadi kuota belajar diterima pas sudah mau ujian. Jangan sampai tersalurkannya malah sudah libur semesteran. Pendidikan jarak jauh alias daring, masalahnya kompleks. Dari soal infrastruktur, soal kebutuhan gawai, belum lagi soal pedagoginya, strategi pembelajarannya. Ini baru soal kuota internetnya saja, tak lancar penyalurannya. Gara-gara pandemi, bukan hanya kesehatan dan ekonomi, belajar pun jadi susah.